segmen berikut ini kita akan masuk ke pendalaman visi misi. Sudah ada pertanyaan, ini pertanyaan. Kami pastikan bahwa posisi amplop semuanya masih tersegel. Ini merupakan pertanyaan objektif yang dirumuskan oleh tim perumus dan juga panelis yang akan saya bacakan nantinya. Saya minta tolong kepada tim fishball bisa mengarah ke atas panggung. Jadi di segmen berikut ini, Bapak-Bapak, antara paslon 1 dan juga paslon 2 bisa langsung secara serentak mengambil tulisan yang ada dalam fishball. Ini secara acak diambil, kemudian dibuka, ditunjukkan huruf apa. Di segmen berikut ini yang akan mendapatkan giliran terlebih dahulu adalah paslon nomor urut 2. Bapak huruf C. Kita tunggu sejenak, bisa sambil diperlihatkan Bapak. Paslon nomor urut 2 huruf F. Sambil saya catat, Bapak tadi huruf C, paslon nomor 2 huruf F. Sekali lagi, rumusan pertanyaan yang tadi kodenya ada dalam fishball itu diacak, jadi tidak ada sama sekali yang namanya settingan. Saya terlebih dahulu menuju ke pendalaman untuk paslon nomor urut 2. Waktunya untuk menjawab 2 menit 30 detik. Dan Bapak-Bapak mohon pengertiannya, saya tidak akan mengulang pertanyaan ini. Saya hanya akan membacakan satu kali saja. Huruf F untuk paslon nomor urut 2. Saya ambil huruf F. Posisi amplopnya hadirin sekalian pemirsa bisa dilihat masih tersegel rapat. Saya akan buka. Ini merupakan pendalaman visi misi. Ini pertanyaannya di kertas yang saya tarik dari amplop. Ini saya tujukan untuk paslon nomor urut 2 terlebih dahulu Bapak. Kabupaten Magelang memiliki program Sister Village sebagai upaya pengurangan risiko bencana. Salah satu contoh Sister Village di Kabupaten Magelang adalah antara desa Ngargomulyo dan desa Taman Agung. Pertanyaannya untuk paslon nomor urut 2. Menghadapi bencana Merapi ke depan dan risiko bencana lainnya, bagaimana keberlanjutan Sister Village ke depan? Dengan waktu 2 menit 30 detik, silakan dijawab Bapak. Kuncinya adalah kesadaran masyarakat. Maka kita akan memfasilitasi kesadaran masyarakat terkait bencana, baik dari desa yang menjadi menjadi terkena bencana maupun desa saudaranya yang menampung pengungsi. Dan itu semua akan mulai kita data mulai dari awal, mulai dari mitigasi bencananya. Mitigasi bencana kita akan dorong mitigasi berbasis elektronik. Dan kita dorong semuanya fasilitasi jalan yang untuk mengevakuasi itu juga harus baik. Maka harus ada jalan evakuasi yang baik. Fasilitasi pengungsian, fasilitasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi kita siapkan. Sister Village menyiapkan nanti sebuah pola hubungan antara yang terkena bencana dengan yang menerima pengungsi menjadi satu kesatuan masyarakat yang saling membantu, sehingga ke depan hubungan ini bisa terbangun menjadi lebih baik. Dan peran Kabupaten Magelang adalah memfasilitasinya, memfasilitasi fasilitas di dalam bencananya, memfasilitasi fasilitas dalam pembangunan pembangunan kesadarannya mulai dari awal sampai dengan bencana itu berakhir. Bencana berakhir bukan berarti selesai, maka di situ nanti ada rehabilitasi. Dalam ini maka Kabupaten Magelang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan ini semua. Kita siapkan rekonstruksinya, kita siapkan rehabilitasinya. Bagaimana masyarakat-masyarakat yang pulang dari pengungsi nantinya itu bisa hidup dengan aman, dengan layak dan normal seperti biasa setelah bencana terjadi. Terima kasih. Ada waktu Bapak ingin ditambahkan? Silakan. Bisa ditambahkan, masih ada waktu. Ya, mungkin tambahkan sedikit. Tentunya Kabupaten akan mengoptimalkan Dinas BPWD untuk menyalakan peralatan juga untuk kesiapan fasilitasi untuk pengungsi dan perlengkapannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, saya akan langsung melanjutkan ke amplop yang tadi sudah diambil oleh paslon nomor urut 1, yakni huruf C. Tadi kita sudah saksikan bersama huruf C. Saya akan cari huruf C.
Amplopnya masih tersegel sekali lagi. Saya langsung buka. Ini sangat rapat ternyata. Rapat sekali Bapak Ibu. Tapi saya pastikan pertanyaan di dalam utuh ya. Pertanyaan kali ini ditujukan untuk paslon nomor urut 1 dengan waktu yang sama, yakni 2 menit 30 detik untuk menjawab Bapak. Mohon disimak secara seksama. Hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Magelang pada Agustus 2024 menunjukkan setiap tahun masih ada permasalahan pelayanan publik oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait penerimaan siswa baru dan mutasi, SOP pelayanan, pengelolaan dana BOS, serta penanganan aduan. Pertanyaannya, apa program yang Bapak tawarkan untuk memastikan masalah tersebut teratasi dan tidak lagi menjadi masalah yang menahun? Dengan waktu 2 menit 30 detik, silakan Bapak. Terima kasih. Kami, Sudaryanto dan Pak Agung Trijaya, mempunyai program untuk memberikan beasiswa siswa yang berprestasi dan memberikan beasiswa untuk santri berprestasi, sehingga diharapkan permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan penanganan BOS dan juga kaitannya dengan penanganan pendidikan di Kabupaten Magelang bisa teratasi dengan baik. Kami menerapkan program untuk mencari permasalahan-permasalahan di lapangan selama 3 hari, untuk kemudian 2 hari ke depan kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul kaitannya dengan pendidikan di Kabupaten Magelang akan segera teratasi. Tentu semua itu butuh perjuangan dan penyiapan APBD, anggaran yang cukup untuk dunia pendidikan. Sehingga diharapkan ke depan Kabupaten Magelang betul-betul terwujud Magelang yang mantap, maju, aman, sejahtera, dan bermartabat. Harapannya seluruh masyarakat atau seluruh anak didik di Kabupaten Magelang bisa mengikuti pendidikan yang layak, sehingga kita mampu bersaing di luar daerah untuk bisa meningkatkan Magelang yang bermartabat dan Magelang yang siap bersaing. Sehingga harapannya ke depan Magelang mampu bersaing di tingkat nasional. Terima kasih. Waktunya masih ada Bapak, 25 detik, ingin ditambahkan silakan. Masih ada waktu Bapak, ingin ditambahkan, cukup? Cukup Bapak. Cukup. Baik, kita set waktunya. Kami mohon kepada tim fishbowl bisa naik kembali ke atas panggung. Kita akan mengambil huruf masih di segmen yang sama. Kami persilakan kepada paslon nomor 1, diambil hurufnya Bapak. Secara berbarengan, paslon nomor 2 juga diambil. Sambil saya catat huruf apa yang keluar. Ini untuk panduan amplop pertanyaan yang tersegel yang ada di samping saya. Paslon nomor urut 1 mendapatkan huruf J, Pak ya. Paslon nomor urut 2, Bapak, sambil diperlihatkan, huruf D. Baik, di sesi ini pendalaman paslon ditujukan kepada pasangan calon nomor urut 1 yang tadi mendapatkan huruf J. Saya akan pilih huruf J. Amplopnya sekali lagi masih tersegel, kami pastikan bahwa ini pertanyaan tidak bocor keluar sama sekali. Dengan waktu menjawab yang sama, 2 menit 30 detik untuk paslon nomor urut 1. Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan 3 sektor unggulan, yaitu pariwisata, pertanian, dan usaha mikro kecil menengah UMKM. Dalam rangka menarik investor pada 3 sektor unggulan tersebut, maka sangat penting bagi pemimpin daerah untuk melakukan pemasaran daerah atau place marketing. Pertanyaannya Bapak, apa strategi dan inovasi yang akan Anda lakukan dalam rangka memasarkan daerah atau place marketing Kabupaten
Magelang. Silakan Bapak, 2 menit 30 detik. Terima kasih. Tentu ketika kita menginginkan daerahnya maju dan daerahnya bisa dikenal di luar daerah, tentu kita butuh strategi-strategi khusus untuk melakukan pemasaran di luar daerah. Kami dengan Pak Agung Trijaya mempunyai konsep, kita akan melakukan pemasaran mengikuti pameran-pameran di luar sehingga produk-produk Kabupaten Magelang bisa dikenal di seluruh tanah air. Itu satu. Terus kemudian untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada investor masuk di Kabupaten Magelang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Magelang. Kami akan memberikan kebijakan yang bisa memberikan keinginan investor di Kabupaten Magelang dengan jalan memberikan kemudahan di dalam mencari perizinan dan memfasilitasi perizinan-perizinan yang dibutuhkan oleh investor sehingga investor mau datang ke Kabupaten Magelang. Dengan bonus untuk tahun pertama kita berikan pajak yang ringan sehingga di Kabupaten Magelang muncul investor-investor yang masuk di Kabupaten Magelang. Itu yang kedua. Kemudian di sektor pariwisata kita akan menggiatkan wisata-wisata di sekitaran Borobudur untuk sebagai penyangga daripada ikon Borobudur yang sudah terkenal di dunia. Kenapa di Borobudur hari ini kunjungannya sebentar? Itu karena kita belum semua fasilitas ada. Untuk itu kami akan memberikan fasilitas kepada pengusaha-pengusaha perhotelan untuk kemudian mendirikan hotel-hotel di sekitar Borobudur, dan untuk restoran kita mengharuskan untuk putra daerah. Harapannya masyarakat di sekitar bisa menikmati daripada keramaian di Candi Borobudur dan sekitarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, mohon kerjasamanya, dan kami ingatkan selama masing-masing pasangan calon menjawab, mohon kerjasamanya Bapak Ibu, kalau bisa tidak ada celetukan atau bahkan yel-yel, agar masing-masing pasangan calon bisa betul-betul konsentrasi menjawab pertanyaan, karena pertanyaan hanya akan dibaca satu kali. Saya lanjut ke pendalaman untuk paslon nomor urut 2, tadi hurufnya D Bapak ya, saya pastikan D, amplop D. Oke, ini amplop D, masih tersegel. Saya akan langsung buka pertanyaannya. Ini ditujukan untuk paslon nomor urut 2. Pada Desember tahun 2023 Bapak, Ombudsman RI merilis daftar kabupaten dan kota dengan pelayanan publik terbaik menurut kepatuhan terhadap standar pelayanan publik 2023 di Provinsi Jawa Tengah. Dalam daftar tersebut, Kabupaten Magelang berada pada posisi paling bawah dengan skor 86. Pertanyaannya Bapak, apa program strategis Bapak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Magelang? Dengan waktu 2 menit 30 detik, silakan Bapak. Yang pertama kali akan saya lakukan evaluasi terkait dengan layanan publik. Kita evaluasi, kita selesaikan datanya untuk menuju good governance. Semuanya akan terukur nantinya berbasis dengan riset by planning. Jadi semua perencanaan akan kita mulai dari perencanaan yang berbasis riset. Kita lakukan monitoringnya dengan benar, kita lakukan evaluasinya dengan benar sebagai bagian dari sebuah proses perbaikan setahap demi setahap. Itu yang akan kita lakukan. Perbaikan itu akan kita lakukan setelah kita tahu permasalahannya apa. Maka pertama kali yang kita lakukan adalah evaluasi dulu pemenuhan infrastruktur layanan publiknya. Kalau sudah ketemu infrastruktur layanan publiknya itu, kita evaluasi sudah ketemu datanya, maka kita lakukan perencanaannya, kita lakukan monitoringnya, kita lakukan evaluasinya
apakah pelaksananya sudah sesuai dengan SOP pelaksanaan atau belum. Ini yang akan kita lakukan. Dari tupoksinya harus jelas, perencanaannya dimulai dari awal dengan perencanaan yang jelas, monitoring berkala kita lakukan, karena ke depan saya dan Pak Syahid sudah menetapkan akan membuka ruang aspirasi bupati di tiap kecamatan sebagai bentuk monitoring dalam pelayanan publik. Itu akan kita lakukan. Selanjutnya setelah itu kita evaluasi pelaksanaannya sebagai modal perbaikan untuk langkah yang akan datang. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Silakan, ingin ditambahkan? Cukup? Cukup Bapak? Cukup. Baik, kita set waktunya. Boleh hadirin sekalian sekarang berikan tepuk tangan untuk masing-masing pasangan calon.